Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak dimanapun berada pada saat ini, Tuhan memberkati. Tema kita pada saat ini adalah tentang kasih. Kasih Allah yang dikatakan sepanjang masa. Ada hal yang mungkin bisa jadi perbandingan bagi kita, yaitu saya berbicara tentang konflik. Konflik ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah percecokan, perselisihan, dan pertentangan. Dan bahkan juga dikatakan atau dimaksudkan di sini adalah juga ada berkaitan dengan menginginkan suatu perubahan. Dan ini berkaitan dengan perilaku. Saudara-saudara, konflik ini adalah juga suatu ekspresi seseorang tentang ketidaksukaan. Aneh tetapi nyata, ternyata juga manusia melakukan konflik dengan Allah. Dia marah terhadap Allah, dia tersinggung, bahkan dia sakit hati dan ngancam terhadap Allah. Pasalnya, ia berdoa tetapi Tuhan tidak menjawab. Ia berharap agar Tuhan mendengar, agar Tuhan mengabulkan. Dan ia telah melakukan dengan sepenuh hatinya, dengan berpegang pada janji Tuhan. Tetapi ternyata tidak dikabulkan. Dia marah, dia mengancam Tuhan. Dan ancamannya ialah dia mau membatalkan semua komitmennya tentang kesetiaannya kepada Tuhan. Dia tidak mau lagi setia, dia tidak mau lagi taat. Lalu bagaimana sikap Tuhan dengan orang seperti ini? Ternyata Allah tenang-tenang saja. Bahkan ia tetap memberkati dan mengasihi orang tersebut. Karena orang tersebut masih bisa melakukan kehidupannya sehari-hari. Orang itu juga masih bisa bekerja, masih bisa bersama dengan keluarganya. Artinya bahwa ia baik-baik saja. Bayangkan kalau Allah murka atas sikapnya ini, pasti ia akan celaka. Tetapi disinilah kita melihat Allah ini bukan seperti manusia. Ia adalah Allah yang disebut dengan kasih. Ia mengerti manusia, ia peduli manusia, dia tahu siapa manusia itu. Dalam kaitan seperti inilah kita melihat di dalam bacaan kita tentang Hosea. Kita melihat bahwa sikap umat Israel yang begitu jahat terhadap Allah. Mereka hidup menurut keinginan mereka sendiri. Sampai-sampai dikatakan bahwa mereka ini melakukan sikap persinahan rohani. Mereka menyembah Baal. Mereka melakukan sesuka hati mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, situasi pada saat itu ini adalah terjadi di kerajaan utara. Di mana pada waktu itu umat Israel sudah menjadi begitu jahat dan tidak lagi mau mengenal Allah. Tidak lagi menghormati Allah. Ini sejak zaman Yerobeam yang pertama. Di
Di mana pada waktu itu ada suku-suku di Israel, 10 suku yang memisahkan diri dari Daud. Dan kemudian mereka membentuk satu kekuatan, mengangkat raja-raja mereka. Nah, disinilah saudara-saudara bagaimana mereka hidup dengan keinginannya sendiri. Dan kita tahu kemudian Alkitab mencatat bagaimana Allah menghukum mereka menggunakan Asyur untuk menghancurkan kerajaan Israel, kerajaan utara. Dan saudara-saudara, di dalam kitab Hosea ini khusus membahas tentang bagaimana Tuhan ingin memperingatkan mereka, menegur mereka bahwa sikap mereka ini adalah keliru. Oleh sebab itu mereka harus kembali kepada Tuhan, kepada Allah mereka, kepada jalan dan perintah-perintahnya. Saudara-saudara, kita lihat di dalam pasal 4 ayat 12 tentang kejahatannya ini. Dikatakan begini, umatku bertanya kepada pohonnya dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya sebab roh persinahan menyesatkan mereka. Dan mereka bersinah meninggalkan Allah mereka. Saudara, kata sinah di sini, ini sangat keras. Ini bukan berbicara soal keyakinan, ini berbicara soal perilaku dan moral. Bahwa orang Israel yang seharusnya menghormati Allah karena kudus, mereka tidak lagi di dalam kekudusan itu. Tidak lagi menjaga kekudusan itu. Nah, inilah yang menjadi sorotan di dalam kitab Hosea, dalam bacaan kita. Oleh sebab itu Allah menyuruh Hosea untuk menikah atau kawin dengan wanita sundal. Wanita yang tidak punya moral yang baik. Saudara-saudara, gambaran ini sangat memalukan sebenarnya. Kok bisa-bisanya Allah menyuruh Hosea untuk melakukan hal itu? Tetapi inilah gambaran bahwa Allah sedang mendidik mereka untuk mengerti bahwa dengan Hosea mengawini wanita sundal ini, sebenarnya Allah juga ingin menunjukkan bahwa wanita sundal itu juga nantinya bisa diselamatkan. Wanita sundal itu bisa nantinya juga dapat menjadi bagian di dalam kasih karunia Tuhan. Hosea menikahi atau mengawini perempuan sundal ini tentu berakibat positif bagi wanita ini. Sekarang dia punya suami tetap, bukan? Sekarang ia juga statusnya memiliki sesuatu yang menjadi pegangan. Setidak-tidaknya kalaupun dia masih suka dengan laki-laki, tapi orang sudah katakan kamu kan masih punya suami. Lepas dari itu, apa yang dilakukan Allah di sini ingin mengingatkan bahwa orang Israel itu sebenarnya bisa kembali kepada Allah. Karena dalam gambaran ini kita lihat juga bagaimana Hosea juga mengawini Gomer, dan di dalam keturunan Gomer itu ia juga punya anak, dan kemudian mereka dinamakan anak-anak itu Lo-Ruhama dan Lo-Ani. Artinya begini, bahwa Tuhan ingin mengatakan ia mengasihi mereka, tetapi mereka tidak semuanya layak untuk masuk di dalam anak perjanjian. Ya, masuk di dalam perjanjian Allah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kasih Allah di sini, maka kita melihat di sini ada dua hal. Yang pertama bahwa wanita sundal ini dia memang keinginannya adalah bersinah secara jasmani. Dan Israel ini juga kesukaannya pada saat itu adalah bersinah secara rohani. Dua-duanya tidak benar di hadapan Tuhan. Namun demikian, Allah tetap mengasihani dan mengasihi mereka. Allah tetap mengasihi mereka. Di dalam ayat yang kelima, coba kita lihat. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan mencari Tuhan Allah mereka. Saudara-saudara, Allah seringkali membiarkan orang untuk melakukan kejahatan. Bukan Allah tutup mata. Bukan Allah tidak peduli akan keadaan mereka. Tidak. Sebab Allah selain Allah itu adalah kasih, Ia juga adalah Allah yang adil dan berdaulat. Pada satu saat Dia akan bertindak. Dan dikatakan di sini bahwa pada waktu sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, hal ini dilanjutkan di dalam pasalnya yang ke-14. Dalam pasal yang ke-14, di dalam ayat yang ke-9, dikatakan bagian yang ke-B. Kita baca saja seluruhnya. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Bagian B-nya, akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon senobar yang menghijau. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana dikatakan, akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Kita bersyukur bahwa ketika kita memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita pun ketika memiliki Yesus, kita memiliki Allah yang penuh kasih itu. Allah yang penuh pengampunan. Allah yang telah merelakan dirinya mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan lewat kematiannya itulah Ia menyatakan bahwa kasih-Nya itu adalah untuk semua mereka yang percaya kepadanya. Karena Allah tidak menginginkan manusia binasa. Yohanes 3 ayat 16. Dan itulah yang kemudian menjadi bukti bahwa Allah itu tetap mencintai manusia. Sekalipun mereka itu berbuat menyimpang kepada Allah. Kita tahu bagaimana pengampunan Allah itu membersihkan manusia dari dosa. Dia katakan walaupun dosamu merah seperti kermis, ia akan putih seperti salju. Kita melihat bagaimana sikap Allah itu. Demikian juga yang terjadi dengan kasih Allah terhadap umat-Nya dalam bacaan kita. Bahwa pada akhirnya orang Israel akan berbalik dan mencari Tuhan. Pesannya bagi kita, bagaimana sikap kita? Apakah kita perlu ditegur oleh Allah baru kita bertobat? Apakah kita merasa bahwa kita mampu untuk bisa melawan Allah, untuk melanggar segala peraturannya, lalu kita melakukannya dengan suka-suka hati kita? Sampai Allah menegur, sampai harus kita dipatahkan oleh kuasa-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, rasa-rasanya tidak perlu sampai demikian.
Itu sebabnya mengapa dalam Alkitab dikatakan bahwa barang siapa yang mengaku dirinya tidak berdosa, ia berdusta. Oleh sebab itu dikatakan mari kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita setiap hari. Inilah cara untuk membersihkan kehidupan kita. Tiap-tiap hari datang kepada Allah, mohon pengampunannya, mohon anugerahnya. Sebab kasih Allah adalah kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang terakhir. Banyak orang melihat Allah adalah kasih, tetapi juga orang tidak memahami tentang Allah itu kasih. Orang berpikir kalau Allah itu kasih, kita bisa melakukan sesuatu, toh nantinya akan diampuni kalau kita berbuat jahat. Tidak demikian. Allah itu juga adalah adil. Allah itu juga adalah berdaulat. Ia bisa menghukum. Dia juga bisa melakukan menurut kehendaknya. Dan oleh sebab itu, maka yang dibutuhkan di sini adalah percaya kepada Dia. Inilah yang Allah minta kepada manusia. Bahwa untuk mengerti Dia, untuk memahami Dia, maka manusia harus percaya kepada Dia. Percaya kepada Dia adalah memberikan diri kita kepada Dia. Ini yang sebenarnya sering tidak diperhatikan. Allah hanya minta kita percaya kepada Dia. Dan lewat percaya itulah maka kita akan melihat perkara-perkara besar yang Allah berikan bagi kita. Karena percaya itu juga adalah iman. Lewat hal itu maka Allah berkenan bekerja melakukan kuat kuasanya. Di dalam situasi kita seperti sekarang ini, mungkin ada juga yang katakan bahwa masalah pandemi COVID-19, ada yang katakan bahwa ini juga cara Tuhan. Ini juga sebagai hukuman Tuhan. Saudara-saudara, Alkitab justru mengajarkan kepada kita melihat bahwa setiap persoalan, setiap pergumulan, kalau kita fokuskan kepada pandemi COVID-19, bahwa apapun itu bentuknya, mau dia bentuk virus, mau bentuk pandemi, yang artinya dia sudah menyebar kemana-mana, bagi kita bahwa Tuhan kita lebih kuat dari pandemi. Lebih kuat dari semua virus. Allah kita adalah Allah yang hidup. Dan Ia dengan kasih-Nya akan menolong kita. Dengan kuat kuasa-Nya akan menolong kita. Yang kita butuhkan percaya bahwa Ia akan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dan lewat kasih-Nya itu Ia akan melindungi kita. Dengan kasih-Nya juga Ia akan mendorong kita untuk senantiasa berbuat yang terbaik. Untuk Allah, untuk manusia. Dan lewat kita membangun satu kehidupan untuk menolong orang lain. Sebenarnya kita juga sedang menerapkan kasih itu. Dan sekaligus kita juga sedang memperbaiki hubungan relasi kita dengan Allah. Dan memperkuat juga hubungan kita dengan Allah. Dan kemudian kita juga merasakan kasih karunia Allah. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.
berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah yang penuh dengan kasih. Allah yang selalu di atas segala persoalan. Allah di atas segala kebencian. Bahkan juga Allah di atas segala mereka yang tidak menyukai Engkau, menghina dan merendahkan Engkau. Dan kami bersyukur bahwa Engkau selalu bertindak dengan penuh kasih. Engkau tidak membalas kejahatan lewat kejahatan. Engkau tidak mendendam, tetapi sebaliknya Engkau senantiasa memberikan kasih karunia lewat sikap dan perilaku mereka yang jahat itu, diberikan pengampunan kalau mereka datang kepadamu. Terima kasih kami mempunyai Allah yang seperti ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk upaya pemerintah di dalam menangani pandemi COVID-19. Baik di tingkat pusat dan khususnya di daerah Kabupaten Sidoarjo. Kami berdoa supaya upaya ini juga boleh berjalan dengan baik. Khususnya juga saat ini di mana menjelang mereka yang akan merayakan hari raya Idul Fitri, hari raya Lebaran, di mana mereka juga akan pulang ke kampung halaman mereka. Dan kami berdoa upaya pemerintah untuk membatasi hal ini, agar supaya mereka juga tidak mengalami akan penyebaran COVID-19. Kami berdoa untuk upaya pemerintah untuk membatasi supaya tidak ada orang yang merayakan mudik Lebaran. Supaya upaya ini dapat dipahami bukan sebagai upaya untuk membuat mereka terpisah dari keluarga, tetapi justru untuk menyelamatkan, untuk membangun suatu kehidupan di tempat mereka berada saat ini ataupun keluarga mereka di mana mereka berada, agar mereka juga tetap sehat. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk penanganan gempa bumi, erupsi banjir yang terjadi, khususnya juga pada saat ini dalam pemulihan di NTB, NTT, di daerah Jawa Timur, Tuhan juga menolong. Bahkan juga dengan adanya musibah dengan KRI Menggala 402, di mana Korps Angkatan Laut mereka berduka cita, khususnya keluarga-keluarga korban karena tenggelamnya kapal Selam Menggala 402. Biarlah Tuhan juga menguatkan keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Kami berdoa juga ya Tuhan, khususnya untuk jemaat, Tuhan juga tolong mereka, baik mereka yang sehat, baik mereka yang
Tuhan berkati dengan kesehatan, tapi juga kami berdoa untuk mereka yang terpapar COVID-19, yang dirawat di rumah sakit, yang diisolasi di rumah. Kami berdoa Tuhan menolong dan menyembuhkan mereka. Berdoa juga untuk Majelis Sinode GPIB dan unit misioner, serta persidangan Sinode GPIB ke-21 yang diselenggarakan di Surabaya. Kami berdoa supaya pelaksanaannya boleh berjalan dengan baik. Dan panitia pelaksana juga boleh melakukan tugas mereka dengan baik. Berdoa juga ya Tuhan untuk jemaat kami GPIB Bethesda Sidoarjo. Tuhan berkati dalam pelayanan kesaksian dan juga di dalam seluruh kegiatan pelayanan, baik ibadah hari Minggu, ibadah Pelkat yang dilaksanakan. Biarlah semua berjalan dengan baik, baik secara online ataupun juga secara tatap muka. Kami berdoa untuk Pendeta Ibu Pendeta Lucia Tosita P5 sebagai Ketua Majelis Jemaat. Tuhan berkati keluarga dan pelayanannya. Pendeta Noh Tumorang sebagai Pendeta Jemaat. Tuhan berkati pelayanan dan keluarganya. Demikian juga dengan para pendeta emeritus, Pendeta Tomana bersama dengan keluarga, Pendeta Simorangkir bersama dengan keluarga, Pendeta Unsulangi bersama dengan keluarga. Tuhan berkati. Juga dengan Pendeta Yesa, berdoa Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk para penatua diaken, para pengurus-pengurus pelayanan, komisi-komisi. Tuhan berkati mereka. Berkati juga untuk BPHMJ dan juga BPPJ. Tuhan berkati dalam pelayanan mereka masing-masing. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka, khususnya jemaat yang berulang tahun, baik kelahiran maupun mereka dalam merayakan hari ulang tahun perkawinan. Tuhan berkati mereka dalam sukacita meskipun dalam suasana pada saat ini dibatasi dengan adanya protokol kesehatan, adanya juga COVID-19 yang membatasi semua kegiatan kami, tetapi pastilah Tuhan akan memberikan sukacita kepada mereka. Terima kasih untuk yang mendukung acara pada hari ini. Dalam ibadah pada malam hari ini, Tuhan berkati untuk kantoria, organis, pemandu lagu, bahkan juga untuk tim multimedia, dan juga untuk semua mereka yang terlibat, baik kostor, satpam, pegawai. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.